Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Matematika untuk semua. Nah, maaf ya, suaranya lagi serak karena lagi flu, tapi itu tidak menghalangi saya untuk memberikan informasi tentang hitungan-hitungan menarik yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang saya mempunyai perhiasan emas berupa cincin yang kadar emasnya kira-kira 86,9%. Loh, bagaimana tahunya? Simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang emas, tetapi itu berkaitan dengan cadangan emas beberapa negara. Boleh disaksikan di video berikut ini. Nah sekarang, kita akan coba membahas perhitungan sederhana yang terdapat pada perhiasan emas. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan sederhana tentang kadar emas dalam sebuah perhiasan, kita bahas dulu sejarah singkat dari mana kata karat berasal. Oke? Kata karat diyakini berasal dari bahasa Yunani yaitu keration. Tulisannya keration. Ini merujuk pada biji buah kerep. Kalau dilihat-lihat teman-teman, biji kerep itu mirip dengan kacang polong yang terdapat di Indonesia. Nah, pohon kerep ini sendiri banyak tumbuh liar di Timur Tengah. Nah, sekarang untuk menghubungkan tingkat kemurnian emas dengan biji kerep tadi bukanlah hal yang sederhana, tapi ini merupakan salah satu penjelasannya. Nah, kalau teman-teman tahu dulu ada seorang kaisar Romawi yang sangat-sangat terkenal, yaitu Konstantin, yang biasa disebut The Great Konstantin atau Konstantin yang Agung. Nah, teman-teman, waktu itu Kaisar Konstantin membawa sekeping uang logam yang terbuat dari emas murni. Waktu ditimbang, bobotnya persis sama dengan 24 biji buah kerep. Karena waktu itu biji kerep digunakan untuk ukuran penimbangan permata. Jadi biasa digunakan untuk penimbangan atau ukuran untuk barang-barang berharga seperti permata dan emas. Nah, jadi karena bobotnya persis sama dengan 24 biji buah kerep, sejak saat itulah kemurnian emas diidentikan dengan angka 24. Dalam penyesuaiannya nanti berubah jadi kata karat, ya, atau Bruno Mars biasa menyebutnya 24K. Nah, teman-teman, jadi saya ulang lagi, karat merupakan tingkat kadar emas atau kemurnian emas yang terdapat pada sebuah benda yang mengandung emas. Karat beda dengan beratnya, teman-teman. Semakin tinggi kadar emas suatu benda, maka harganya kan semakin mahal. Jadi emas dengan berat 1 gram yang mempunyai kadar 24 itu lebih mahal daripada emas dengan berat 1 gram juga yang mempunyai kadar 22 karat atau 18 karat. Untuk satuan berat emas di Indonesia biasanya menggunakan gram, ya, atau lebih berat lagi yaitu kilogram. Tapi di negara lain seperti Amerika dan negara-negara Eropa, mereka tidak menggunakan gram atau kilogram, tapi biasa menggunakan ons. Nah teman-teman, jadi untuk mengkonversi dari gram ke ons atau sebaliknya, dapat menggunakan perbandingan ini nih. Kenapa komanya sangat banyak atau kenapa tidak dilakukan pembulatan? Karena emas itu 1 gram pun sangat berharga. Jadi supaya tidak ada emas yang terbuang percuma dengan pembulatan angka, maka desimalnya harus banyak. Jadi lebih teliti konversinya. Nah teman-teman, rumus untuk mengetahui kadar atau kemurnian emas dalam sebuah perhiasan ini, kadar emas yang biasanya diketahui dari toko emasnya dibagi 24 dikali 100%. Tapi untuk mempermudah perhitungannya, maka Standar Nasional Indonesia sudah menetapkan nilai-nilai untuk setiap karatnya. Nah kalau kita lihat teman-teman, 24 karat itu merupakan emas murni tanpa campuran apa-apa. Terus kenapa nggak sampai 100%? Maksudnya betul-betul murni. Nah itu untuk menjaga human error teman-teman. Jadi sepandai-pandainya manusia untuk membuat emas murni, tentunya akan ada campuran sedikit saja, entah itu pasir atau mungkin ada kuman yang di dalam atau apalah yang membuat dia tidak persis 100%. Nah kalau emas 24 karat tentunya semua isinya adalah emas. Kalau di bawah itu bagaimana cara mengetahui jumlah logam lain yang terdapat pada perhiasan emas? Misalnya saya beli emas, di situ ditimbang 10 gram dengan kadar 22 karat. Maka cara menghitung jumlah emas dan logam lain yang terdapat pada perhiasan tersebut adalah sebagai berikut. 22 dibagi 24 dikali 10. Ini nanti dapatnya 9,1 gram. Artinya saya mempunyai perhiasan dengan kadar emasnya atau kandungan emas di dalamnya adalah 9,1 gram. Sisanya 10 kurang 9,1 yaitu 0,9 gram merupakan logam lain yang bukan emas. Nah, seperti teman-teman cara menghitung emas dan logam lain dalam sebuah perhiasan. Semakin rendah karat dalam sebuah perhiasan berarti logam lainnya semakin banyak.
Sebaliknya, semakin tinggi karat dalam sebuah perhiasan, artinya logam lain sebagai campurannya itu semakin rendah. Nah, terus apa fungsinya emas itu dicampur dengan logam lain, teman-teman? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau teman-teman juga pernah belajar kimia, bahwa emas itu punya tingkat kelenturan yang tinggi. Jadi, kalau misalnya perhiasan hanya dibuat dari emas murni saja, maka dia gampang bengkok, gampang patah, dan gampang rusak. Makanya kalau teman-teman bisa lihat foto emas yang dari Antam, 24 karat berupa koin atau biasanya batangan begitu, dia biasanya dikemas ya, atau bentuknya biasa aja, bukan dalam bentuk perhiasan. Tapi kalau dibentuk seperti ini cincin, maka kalau kita pakai terus kejedot atau kepentok langsung bengkok. Nah, disinilah peran logam lain untuk memperkuat struktur perhiasan yang sudah dibentuk, teman-teman. Nah, teman-teman, logam campuran yang dipadukan dengan emas untuk membentuk sebuah perhiasan biasanya perak, kemudian tembaga, biasanya juga seng. Tapi teman-teman, kalau saya baca-baca, perhiasan emas dengan campuran perak mempunyai harga lebih tinggi daripada perhiasan lain dengan campuran logam selain perak. Nah, inilah yang membuat harga perhiasan dari tiap toko berbeda, yang di bawah 24 karat ya. Karena kalau 24 karat biasanya sudah ditetapkan harga standarnya. Jadi biasanya toko emas melihat karatnya berapa, terus campurannya apa saja. Nah, jadi tiap toko itu berbeda harganya. Nah, teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya tentang hitungan sederhana yang terdapat pada perhiasan emas. Nah, nanti teman-teman, kalau teman-teman punya perhiasan atau mungkin beli perhiasan, iseng-iseng nih, hitung berapa banyak emas yang terdapat pada perhiasan yang teman-teman punya atau teman-teman beli. Oke? Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya ide-ide menarik tentang apa yang akan dibahas di channel ini, tetapi yang berkaitan dengan perhitungannya, boleh ditulis di komentar. Akan coba saya pelajari dan saya buatkan videonya. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua. Kalau saya belikan istri perhiasan 18 karat, terus saya bilang ke dia 23 karat, kira-kira dia bisa tahu nggak ya? Nah, Rik dicoba.